Jadi Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan memasuki materi keempat, yaitu bersama Bapak Tommy Kurniawan. Bapak Ibu kira-kira sudah kenal, sudah tahu Pak Tommy Kurniawan? Yang ganteng itu loh, yang tampan sekali. Nah ini sepertinya sudah siap ya, sudah berada di Zoom Bapak Tommy Kurniawan. Sebelum itu saya izin untuk menyampaikan biodata Pak Tommy Kurniawan terlebih dahulu. Bapak Ibu, beliau bernama lengkap Bapak Tommy Kurniawan Eskom, lahir di Jakarta tanggal 15 September tahun 1984, masih muda sekali ya. Beliau profesinya sebagai politisi, lalu juga presenter, aktor ya. Dulu kalau kita sering lihat sinetron ada Pak Tommy Kurniawan. Nah ini yang akan ada segera hadir di depan mata kita bersama-sama. Lalu saat ini beliau menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019 hingga 2029 dari fraksi PKB. Tepuk tangan yang meriah dong Bapak Ibu. Nah, sudah tidak sabar ya. Beliau akan segera menyampaikan materi yang tak kalah luar biasanya, yaitu terkait penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis digital. Mungkin kita sapa dulu Bapak Tommy Kurniawan. Selamat siang Bapak. Apakah sudah hadir di Zoom ya? Mbak Sasha. Oke, Allah Bapak saya deg-degan. Grogi sekali. Jangan deg-degan dong. Iya, Bapak Tommy sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana Mbak Sasha kabarnya? Saya sehat sekali, alhamdulillah. Melihat Bapak Tommy makin sehat saya, Pak. Jadi, baik Bapak Tommy Kurniawan, langsung saja untuk mempersingkat waktu karena Bapak Ibu semua sudah tidak sabar untuk belajar, untuk mendengarkan wawasan dan pengetahuan dari Bapak Tommy Kurniawan. Maka dari itu kepada Bapak Tommy Kurniawan, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih pada moderator Mbak Sasha tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang tentunya saya hormati Pak Jazilul Faiz selaku founder dari Universitas Sunan Gresik, dan juga Bapak Rektor yang saya hormati dan saya banggakan beserta seluruh jajaran Rektorat kampus atau Universitas USG yang hadir pada hari ini, dan seluruh para tamu undangan yang hadir pada hari ini yang sudah berada di ruangan dan juga yang berada di online yang saya hormati, yang maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan saya mengucapkan selamat dulu atas Disnatalis yang pertama untuk Universitas Sunan Gresik. Tepuk tangan buat kampus USG. Tentu ini menjadi kebanggaan bagi saya dapat menjadi salah satu speaker di seminar nasional pengabdian kepada masyarakat di Universitas Sunan Gresik ini dengan tema penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis digital. Ya, ini menjadi salah satu hal yang menurut saya harus kita ketahui, harus kita pahami dan juga kita bahas karena transformasi digital di sektor apapun itu terus berjalan, terus bertransformasi. Maka dari itu kita sebagai masyarakat tentu harus beradaptasi terhadap perubahan dari manual ke digitalisasi ini. Apalagi Universitas Sunan Gresik ini tentu memiliki mahasiswa dan juga mahasiswi yang keren-keren, yang pintar-pintar dan tentunya adaptif terhadap perubahan zaman. Maka dari itu ini menjadi satu kebanggaan bagi saya untuk berbicara terkait dengan penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis digital.
Next. Jadi saat ini memang kita telah mengalami yang namanya era transformasi digital, ya. Teman-teman semuanya. Jadi di dalam era transformasi digital ini tentu peluang menjadi tanpa batas. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat dalam berproses kreatif, bekerja, dan juga menjalankan aktivitas ekonomi. Ekonomi kreatif menjadi sektor yang potensial dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat daya saing bangsa. Pemanfaatan digitalisasi memastikan para pelaku usaha mampu menjangkau pasar yang lebih luas tanpa terbatas wilayah dan juga geografis. Kalau misalkan kita bandingkan antara era sebelum transformasi digital dengan era sekarang, transformasi digital ini sangat terlihat sekali. Kalau dulu kita ingin beraktivitas, anggaplah ya berjualan gitu. Kita ingin berjualan dari Gresik ke Jakarta, kita harus melalui berbagai macam channel seperti distributor, seperti jasa pengiriman secara manual. Tapi sekarang kita bisa menjangkau semua itu hanya melalui sebuah platform dengan transformasi digital. Maka dari itu, era transformasi digital ini betul-betul meruntuhkan tembok pembatas konvensional, geografis, waktu, dan juga modal yang selama ini membatasi pelaku bisnis. Jadi dengan integrasi teknologi digital, sebuah unit usaha itu tidak lagi melayani radius secara lokal, melainkan sudah terhubung langsung ke ekosistem global. Artinya ini bukan hanya terhubung dengan Jawa Timur saja atau Jawa Tengah saja, tapi juga dengan Indonesia skala nasional, bahkan secara global, kalau apa yang dihasilkan itu bisa menarik pasar dunia. Nah, maka dari itu, tadi saya sudah jelaskan bahwa dengan transformasi digital, kita memiliki jangkauan pasar yang lebih luas, atau saya sebut namanya hyper accessibility. Jika yang tadi saya sampaikan bahwa dulu ekspansi bisnis itu keluar kota atau keluar negeri itu membutuhkan cabang, distributor fisik, dan juga biaya logistik yang masif. Tapi sekarang dengan transformasi digital itu memangkas semua perantara tersebut, sehingga jangkauan pasar itu bergeser menjadi borderless, dari lokal menuju ke global, dan dari massal menjadi sangat personal. Ya, jadi dengan digitalisasi ini menjadi hyper target, menjadi hyper target. Contoh misalkan akses pasar global tanpa batas geografis melalui e-commerce, atau marketplace domestik yang memiliki program ekspor. Misalkan pelaku UMKM di daerah terpencil dapat menjual produk kerajinan tangannya langsung ke konsumen yang ada di Eropa dan juga di Amerika Serikat melalui e-commerce. Ini adalah borderless. Kemudian contoh berikutnya adalah pemasaran berbasis data, yaitu hyper target marketing. Jadi menggunakan tools digital marketing seperti yang sudah kita gunakan, yaitu Google Ads, Meta Ads. Bisnis dapat membidik audiens secara spesifik. Ini yang tadi saya katakan bahwa targetnya menjadi sangat personal, hyper targeted, gitu ya. Jadi kita bisa membidik target kita berdasarkan demografi, berdasarkan minat, berdasarkan perilaku hingga daya belinya. Sehingga jangkauan target itu tidak lagi menjadi acak, tapi langsung ke calon konsumen yang memiliki retensi yang tinggi untuk membeli. Ini belum next ya, belum next masih di slide yang sama. Dan kemudian dengan transformasi digital ini tentunya operasional menjadi 24 jam tanpa henti dengan kehadiran toko digital seperti website dan juga e-commerce.
Kemudian tadi saya sampaikan juga bahwa dengan transformasi digital ini memiliki peluang tanpa batas atau infinite opportunities, ya. Dengan infinite opportunities ini, ya, sehingga yang pertama adalah skalabilitas model bisnis baru seperti lahirnya sharing economy, platform seperti ride hailing, fintech, dan juga yang terbaru adalah terkait dengan blockchain, yaitu RWA. Nah, kemudian dengan infinite opportunities ini, ya bisnis dapat berkembang biak dengan cepat karena pertumbuhan mereka tidak lagi terkait dengan kepemilikan aset fisik yang mahal. Sehingga transformasi digital ini betul-betul meningkatkan skalabilitas. Nah, kemudian yang saat ini sedang terjadi di dunia dan bahkan meningkat, bahwa ternyata dengan transformasi digital ini merubah pola ya, yang tadinya mungkin banyak orang menginginkan kerja formal, ini menjadi banyak juga yang jadi kerja tidak formal. Ini kita namakan gig economy. Jadi pemberdayaan ekosistem kerjanya lebih fleksibel. Contoh misalkan konten kreator itu masuk ke dalam gig economy. Misalkan pekerja lepas di UMKM yang memang mereka hanya sekedar membantu, itu termasuk gig economy. Terus kemudian banyak sekali sekarang orang yang kerjanya remote, kerja di Indonesia tapi hasilnya untuk perusahaan-perusahaan yang ada di dunia. Nah, itu namanya gig economy. Kalau pekerjaannya kita namakan gig workers. Nah, ini adalah bagian daripada transformasi digital. Contoh kayak saya misalkan. Saya sekarang melakukan banyak hal. Contoh saya memimpin organisasi, memimpin perusahaan, saya bekerja di DPR. Saya tentu membutuhkan banyak tim. Saya tentu membutuhkan banyak materi dan juga konten. Tidak mungkin hal-hal tersebut saya kerjakan oleh hanya satu tim saja. Dan kalau saya itu memperkerjakan di dalam kantor fisik, itu pasti juga membutuhkan sangat banyak orang. Sehingga saya mengadopsi yang namanya gig workers. Contoh misalkan, untuk desain, saya meng-hire anak-anak mahasiswa atau lulusan mahasiswa yang memang mereka mau menjadi gig workers atau pekerja gig. Mereka menjual jasanya dengan sejumlah sejumlah penawaran dan juga bayaran yang ditetapkan oleh beliau. Sehingga dengan seperti itu akan menjadi sebuah deal antara saya juga dengan pemberi penerima kerja. Sehingga saya tidak perlu juga melihat orangnya, yang penting saya lihat hasilnya. Ya, perekrutannya itu tetap sama. Perekrutannya tetap sama melalui rekomendasi dan juga kita lihat dari hasil. Dan itu sekarang sudah banyak platform yang mengintermediasi terkait dengan gig workers tersebut gitu. Dan ini adalah bagian dari era transformasi digital, peluang tanpa batas. Nah, kemudian manfaat dari era transformasi digital ini adalah terkait dengan efisiensi berbasis AI dan juga otomasi. Dengan kecerdasan buatan, bahkan ini bisa ada asisten virtual seperti chatbot ya. Terus juga dengan AI bisa ada analitik algoritma sehingga bisa membaca tren pasar. Dan kemudian dengan transformasi digital ya, ini para pengusaha UMKM juga bisa mempersonalisasi produk dan juga lain-lainnya dengan big data. Ya. Jadi perusahaan itu memiliki peluang untuk menciptakan pengalaman yang unik bagi setiap pelanggan. Jadi customer centric approach sekarang itu banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di era transformasi digital. Jadi contoh misalkan kayak kita buka handphone, kita buka sesuatu gitu ya. Itu habis itu iklannya adalah apa yang kita buka gitu. Nah, itu namanya customer centric approach.
Jadi dia akan membaca kecenderungan kita. Dia akan membaca behavior kita dari data apa yang kita lakukan keseharian. Kita suka buka konten olahraga, itu iklannya akan terkait dengan olahraga. Kita suka dengan konten-konten itu akan ada akan relate ya terkait dengan personalisasi produk dan juga layanan yang ditawarkan secara digital. Nah, kesimpulannya adalah transformasi digital telah mengubah peta permainan teman-teman semuanya. Jangkauannya semakin luas, memberikan kesempatan bagi pemain kecil untuk berkompetisi. Ya, di panggung yang sama dengan korporasi besar. Sementara itu peluang tanpa batas yang ditawarkannya menuntut pelaku bisnis untuk terus adaptif, inovatif, dan tanggap terhadap perubahan teknologi demi menjaga kelanjutan bisnisnya di masa yang akan datang. Oke. Next. Nah, kalau kita lihat kita lihat data dari apa yang tadi saya sudah jelaskan terkait dengan transformasi digital. Ini ternyata berdampak positif trennya terhadap pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 tahun 2026 sejumlah 11,33 triliun. Jadi pertumbuhan sektor ekonomi kreatif Indonesia menunjukkan tren yang positif sepanjang tahun 2025 hingga pertengahan 2026. Jadi selain investasi yang masif, pencapaian ini juga didukung kuat oleh nilai ekspor yang menembus angka 7,38 miliar dolar US dollar, mengokohkan fondasi kemandirian bangsa. Nah, artinya dari transformasi digital ini menumbuhkan gairah di dalam ekonomi di sektor kreatif. Apa kira-kira penopang sektor yang menjadi penopang di ekspor tersebut? Nah, ini kalau kita lihat datanya dari 7,38 miliar US dollar ini adalah dari fashion, dari kerajinan tangan dan juga kuliner. Sehingga ini menjadi tiga pilar utama dari pertumbuhan ekonomi di sektor kreatif. Dan ini adalah bagian dari ekosistem transformasi digital menumbuhkan kreativitas, maka ini masuk dalam sektor ekonomi kreatif. Nah, artinya dari tiga pilar yang tadi juga sudah saya jelaskan, dari fashion, kerajinan tangan, dan juga kuliner, ternyata ini dari transformasi digital, investasinya berbasis teknologi ini juga melonjak. Kurang lebih realisasinya di aircraft 42% secara year on year. Artinya mencapai 61,33 triliun. Di mana konsentrasinya itu bertumbuh di aplikasi dan pengembangan game. Ayo, teman-teman siapa nih yang suka main game? Ini bagian dari sektor ekonomi kreatif dan ternyata ini berkontribusi terhadap pertumbuhan di triwulan 1 terhadap ekonomi kreatif. Dan yang kedua adalah periklanan. Yang tadi saya bilang bahwa dengan transformasi digital, iklan ini menjadi sangat personal sekali dan ini dibantu oleh artificial intelligence. Nah, hal-hal yang lainnya, faktor-faktor pendukung di awal-awal tahun 2026 ini, ya tadi saya sudah jelaskan bahwa ekspornya juga tumbuh, negara-negara tujuannya itu adalah Asia tentunya, terus juga seperti Thailand, Jepang, dan juga Amerika Serikat yang memang masih menjadi tujuan utama dari sektor aircraft kita. Nah, kemudian juga penguatan kekayaan intelektual atau IP dan juga kontribusi makro ini berarti menandakan bahwa ternyata ekspor non migas kita itu meningkat kurang lebih hingga 11,8% akibat transformasi digital dan juga sektor ekonomi kreatif ini adalah hal yang baik. Dan tentu kalau ini terus dikembangkan akan berguna bagi generasi di masa yang akan datang. Karena
generasi-generasi setelah milenial, generasi Z ini cenderung mereka lebih senang di sektor ekonomi kreatif, dan mudah-mudahan ini akan terus memberikan kontribusi yang baik untuk bangsa dan juga negara kita. Next. Kalau kita lihat dari layar ya, dari datanya bahwa laporan dari ekonomi tahun 2025 yang disusun oleh Google, Temasek, dan juga Bain & Company mencatat nilai ekonomi digital Indonesia itu diperkirakan 99 miliar US dollar atau setara dengan 1.600 triliun, dan ini menurut saya sangat besar sekali. Pertumbuhan year-on-year-nya pada nilai ekonomi digital Indonesia meningkat. Jadi setiap tahunnya itu meningkat kurang lebih sekitar 14% dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi setiap tahunnya nilai ekonomi digital di Indonesia itu terus meningkat karena memang kebutuhan juga semakin meningkat, kebermanfaatannya juga semakin meningkat, sehingga hal itu menjadi hal baru, menjadi pertumbuhan baru di indikator ekonomi kita. Next. Nah, kalau kita lihat motor penggerak ekonomi digital yang pertama adalah e-commerce ya, dan media. Pertumbuhan pesat aktivitas belanja daring, video commerce, dan juga konsumsi media digital yang merata di berbagai lapisan masyarakat. Yang kedua adalah keuangan digital, akselerasi layanan keuangan berbasis teknologi atau fintech yang memperluas inklusi dan akses permodalan bagi usaha mikro dan juga kecil. Yang ketiga adopsi AI, pemanfaatan kecerdasan buatan untuk merampingkan operasional, menganalisis data dan meningkatkan efisiensi keuntungan bisnis. Dan kemudian kombinasi dari 230 juta pengguna internet aktif serta tingginya konsumsi digital menjadikan Indonesia sebagai salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi digital di tingkat global ya. Artinya dari hal-hal tersebut ini sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Contoh misalkan apa aktivitas dari e-commerce dan media sehingga ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi digital. Salah satunya adalah live shopping yang sekarang sedang digemari oleh Gen Z. Ya, Gen Z ini kebanyakan belanjanya melalui live shopping. Ya, kayak misalkan contoh banyak dari anak-anak muda sekarang mereka lebih senang tuh live shopping. Kayak kemarin saya punya teman, dia membuat fashion show itu dia membuat fashion show tapi hanya khusus untuk live shopping. Sehingga nanti penontonnya melihat live, terus ketika suka dia langsung check out. Nah, ini menjadi salah satu hal baru di dalam ekonomi digital. Tentunya ini adalah bagian daripada transformasi. Nah, kemudian media dan layanan over the top ya. Jadi OTT ya, siapa yang suka nonton Netflix, mendengarkan musik melalui Spotify, melihat siaran juga melalui platform kebanggaan Indonesia itu video dan juga lain-lainnya. Nah, ini adalah OTT menjadi bagian daripada penggerak ekonomi digital saat ini. Kita sekarang nonton TV sudah tidak perlu lagi nonton media, nonton lah gitu ya, tidak perlu lagi di TV, itu NT1, di laptop, tapi juga sekarang bisa melalui OTT. Dan juga melalui aplikasi super apps yang terintegrasi dan seperti Gojek dan juga Grab itu super apps ya yang terintegrasi mulai dari makanan, pembayaran, dan lain sebagainya, sehingga itu adalah kegiatan yang mendorong penggerak ekonomi digital. Kalau fintech saat ini saya kira keuangan digital hampir semua sekarang pakai, yaitu QRIS. Itu adalah bagian dari transformasi digital Indonesia yang paling maju saat ini. Itu adalah QRIS, penggunanya juga semakin tahu juga semakin meningkat ya, seperti itu. Izin Dan sekarang juga lagi Bapak Tommy untuk waktu materi pemaparan tinggal 3 menit lagi nih Bapak.
Oh, tinggal 3 Terima menit. Oke. kasih Saya nggih. terlalu asik. Ya, oke. Terlalu asik ya. Oke. Next, kita langsung next aja kalau gitu. Nah, ini adalah konsep ekonomi berbasis digital ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa yang namanya konsep ekonomi berbasis digital itu harus terintegrasi. Sehingga kalau terintegrasi itu memberikan nilai tambah dan dengan integrasi tentunya ini akan menghadirkan berbagai peluang baru seperti pemasaran, transaksi elektronik, pengembangan konten digital dan juga pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi dan juga komunikasi dengan konsumen. Next, nah ini adalah pilar-pilar penguatan ekonomi digital, diantaranya tentu digital dengan adanya transformasi digital ini perlu ada peningkatan literasi digital agar kita tidak sembarangan menggunakan produk-produk digital. Kemudian dari pemerintah harus ada pengembangan infrastrukturnya agar kita menggunakan internet tidak nge-lag ya, menggunakan internet bisa terjangkau sampai ke pelosok-pelosok. Kemudian akses pembiayaan dan juga investasi ini adalah bagian dari inklusi keuangan. Kemudian inovasi dan juga kolaborasi, sinergi antara pemerintah, akademisi seperti kampus, komunitas kreatif dan juga lain sebagainya. Dan juga penguatan pemasaran digital, ini adalah bagian daripada penguatan ekosistem digital. Dan next, dampak daripada transformasi digital tentunya ini adalah untuk kemandirian masyarakat, menciptakan peluang dan juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi seluruh lapisan masyarakat dan juga meningkatkan daya saing ya, daya saing dengan adopsi terhadap perkembangan teknologi digital dan juga dapat melihat atau membaca arah pasar sehingga dengan penguasaan inovasi pemasaran produk kita itu dapat kita dapat kita identifikasi dan menjadikan sebuah unggulan yang kompetitif. Dan kesimpulannya, slide yang paling terakhir adalah penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis digital adalah fondasi yang penting dalam mendorong kemandirian dan juga daya saing masyarakat. Ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan sekaligus sarana pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan di era digitalisasi saat ini. Komitmen jangka panjang, pemerintah pusat dan juga DPR RI berkomitmen memaksimalkan ekonomi digital melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan juga seluruh lapisan masyarakat. Dan harapannya nih kepada para mahasiswa dan juga mahasiswi, khususnya mahasiswa dan mahasiswi Universitas Unan Gresik diharapkan optimis ya dan menjadi motor penggerak ekonomi digital demi kemajuan dan mandirian masyarakat dan juga bangsa Indonesia. Slide terakhir adalah terima kasih. Mari bangkit bersama berperan terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.